Saudara, kita sudah melihat dua perkara sebagai seorang spiritual warrior atau pahlawan rohani. Bahwa darah yang ada di dalam kita adalah darah pahlawan yang berjuang. Dan kita harus sadar akan hal itu. Dan bukan hanya itu, tetapi sebagai pahlawan rohani, kita harus mempergunakan kesempatan yang ada. Apapun kesempatan itu, situasi keadaan itu adalah kesempatan buat saya dan saudara. Dan saat-saat ini adalah kesempatan buat saya dan saudara untuk menyatakan Tuhan kepada dunia ini. Kita adalah pahlawan rohani hari-hari ini. Dan sebagai seorang pahlawan rohani, kita harus berjuang sampai akhir. Kata firman Tuhan di dalam Lukas 14:27 hingga 35, dia katakan, barang siapa tidak memikul salibnya, mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia, sambil berkata, orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya. Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja yang lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang yang sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi murid-muridku. Wow. Jelas sekali saudara dalam firman Tuhan ini. Sebagai seorang pahlawan rohani, sebagai seorang yang melakukan suatu perjuangan, kita tidak harus berhenti di tengah jalan. Kita tidak harus berhenti sebelum kita memulaikannya. Tetapi firman Tuhan berkata, kita harus mengakhirinya. Dan sebagai seorang yang sudah memiliki darah pahlawan rohani di dalam dirinya, yang adalah anak-anak Allah, benih Allah, yang adalah Kristus di dalam kita, kita bukan hanya menggunakan kesempatan yang ada di setiap keadaan atau di setiap masa itu yang kita hadapi, tetapi kita juga harus berjuang sampai di titik yang terakhir, saudara. Ini yang firman Tuhan katakan kepada kita pada pagi ini, saudara. Sebagai pahlawan rohani, kita tidak boleh berhenti hanya di pertengahan jalan, saudara. Karena kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kita adalah orang-orang yang akan menerima mahkota kehidupan. Saya dan saudara, itu sudah tertulis di dalam firman Tuhan. Jelas sekali saudara. Mengatakan bahwa kita harus menyelesaikan seperti mana Kristus telah menyelesaikannya. Dia berkata di masa yang terakhir, ketika dia sebelum menghembuskan nafasnya, dia katakan, sudah selesai. Saudara, kita harus memiliki suatu pemikiran. Sebelum kita melewati perjuangan, memulakan suatu perjuangan, kita sudah menyelesaikannya. Di saat kita sedang menghadapi perjuangan, di saat-saat di dalam perjuangan itu sendiri, saudara, kita sudah selesai. Di saat akhir perjuangan itu juga, kita harus berpikiran bahwa kita sudah selesai. Mengapa? Karena Kristus sudah menyelesaikannya buat saya dan saudara. Ini adalah pemikiran seorang pahlawan rohani. Kita bukan seorang pahlawan yang terkalahkan. Kita bukan seorang pahlawan yang lemah. Kita bukan seorang pahlawan yang berperang sembarangan. Tetapi kita seorang pahlawan yang berjuang sampai di titis yang terakhir di dalam hidup kita. Saudara dan saya adalah pahlawan rohani yang Tuhan pilih di hari-hari yang terakhir ini. Apakah saudara siap untuk berperang bersama dengan Tuhan? Berperang melawan penguasa-penguasa di udara. Berperang melawan tipu muslihat iblis lewat pandemik ini. Apakah kita sudah bersiap berperang melawan setiap keadaan yang kita alami di hari-hari yang terakhir ini?
Tuhan memberitahu kepada saya dan saudara lewat Rasul Paulus, kematian adalah suatu keuntungan, tetapi hidup adalah untuk Kristus. Dan kita adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita sudah dinubuatkan menjadi orang-orang yang menerima mahkota kehidupan. Kita sudah dinubuatkan sebagai orang-orang yang akan menjadi mempelai wanita bagi sang mempelai laki-laki. Kita sudah dinubuatkan bahwa kita bersama dengan Kristus di dalam kerajaannya, di dalam rancangan dan kehendaknya. Kita sudah dinubuatkan sebagai seorang pahlawan rohani di hari-hari yang terakhir. Apakah yang menjadi pemikiran saudara dan saudari hari-hari ini? Apakah yang menjadi kekuatan atau apakah yang memotivasikan untuk kita berjalan di hari-hari yang terakhir ini? Tetapi ingin saya katakan kepada kita di saat ini adalah waktunya. Engkau akan menjadi seperti Daud, sebagai seorang pahlawan rohani yang luar biasa. Engkau akan menjadi seperti Yosua, yang di mana engkau berpijak, tempat itu akan diberikan kepadamu. Sehingga apapun rintangan di hadapanmu, baik itu sungai Yordan yang melimpah-limpah kena banjir, engkau akan dapat menyeberangnya. Walaupun itu di hadapanmu ada tembok-tembok yang tinggi dan tebal, engkau dapat meruntuhkan karena apa yang ada di dalammu. Dan di dalammu itu adalah pahlawan, darah pahlawan, Kristus yang ada di dalammu, memampukan engkau menghadapi, melewati hari-hari ini. Kiranya firman Tuhan memberkati saya dan saudara. Amin.